Hai, masih bersama saya, Mr. G, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, agenda sidang adalah besok ya, hari Kamis tanggal 11 September 2025. Sidang terhadap terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki adalah sidang eh, mendengarkan keterangan ahli. Dan ahli yang dihadirkan bukan main-main teman-teman. Ini krusial banget ya, krusial. Kenapa? Karena ini terkait dengan alat bukti dan barang bukti. Teman-teman, ini mengarah ya. Ini adalah sidang terakhir ahli dari pihak jaksa penuntut umum. Ahli ini dihadirkan oleh jaksa penuntut umum untuk mendapatkan keterangan tentang keahlian. Yang pertama adalah ahli digital forensik. Ahli digital forensik tujuannya adalah untuk mengungkapkan data-data percakapan mulai dari awal hingga akhir, mulai dari pertemuan adanya percakapan antara Dr. Oki dan Dr. Reza Gladys, kemudian Ismail dengan Reza Gladys, Ismail dengan Nikita Mirzani, Dr. Oki dengan Nikita Mirzani, dan Dr. Oki dengan Ismail. Ini sangat rumit ketika kita disajikan bukti-bukti dari jaksa penuntut umum. Tetapi nantinya akan dijelaskan secara detail oleh ahli digital forensik. Percakapan-percakapan yang dimaksud adalah percakapan hasil ekstraksi dari beberapa handphone, di antara yang saya sebutkan nama-namanya tadi. Ini terkait dengan adanya perencanaan dan tujuan. Seperti kita ketahui bersama, teman-teman sudah melihat ya, bahwa fakta persidangan adanya uang sebesar 4 miliar rupiah yang didapat atau diperoleh dari Dr. Reza Gladys melalui Ismail Marzuki. Kemudian uang tersebut digunakan oleh Nikita Mirzani. Inilah semua yang akan diungkapkan dalam kesaksian ahli tersebut. Yang mana yang sudah diketahui bersama bahwa 2 miliar rupiah uang tersebut digunakan untuk pembayaran DP ya, down payment dari rumah milik Nikita Mirzani. Pembayaran DP rumah dari milik Nikita Mirzani. Kemudian uang 2 miliar lagi diserahkan secara tunai kepada Ismail Marzuki. Dan Ismail Marzuki menyerahkan secara tunai kepada terdakwa Nikita Mirzani. Kemudian ada transaksi dari Nikita Mirzani terkait dengan pembayaran rumah gelombang kedua di bulan yang sama, yaitu sebesar 1,4 miliar. Artinya adalah uang yang dikeluarkan oleh Dr. Reza Gladys larinya adalah ke pembayaran rumah. Namun demikian, Nikita Mirzani menyangkali bahwa 1,4 yang ditransfer oleh Nikita Mirzani tersebut bukanlah uang dari Reza Gladys. Nah, sekarang uang dari manakah yang ditransfer tersebut? Teman-teman, kita tidak perlu mencari tahu uang manakah yang
uang dari manakah yang ditransfer oleh Nikita Mirzani ke perumahan PT Bumi Parama Wisesa. Kita tidak perlu cari, karena yang harus membuktikan di sini adalah Nikita Mirzani sendiri sebagai terdakwa terkait uang yang 2 miliar tersebut. Seperti dalam persidangan sebelumnya, Nikita Mirzani tidak mengakui adanya uang 1,4 M yang dibayarkan ke PT Bumi Parama Wisesa tersebut adalah milik atau berasal dari Dr. Reza Gladys. Di sini Nikita Mirzani sebagai terdakwa akan mendapatkan giliran untuk diperiksa sebagai terdakwa oleh majelis hakim. Dan yakinlah, ini pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh jaksa penuntut umum, oleh hakim, dan juga oleh pengacara. Kemana uang yang 2 miliar tersebut? Nah, teman-teman, terkait dengan adanya saksi ahli atau ahli yang dihadirkan oleh pihak jaksa penuntut umum yang konon katanya sudah diucapkan dalam persidangan adalah ahli PPATK. Apa itu PPATK? PPATK adalah Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. Terkait dengan aliran dana dari Nikita Mirzani kepada PT Bumi Parama Wisesa yang senilai 1,4 miliar tersebut. Disinilah yang akan dijelaskan oleh ahli dari PPATK. Apakah aliran dana dari Nikita Mirzani kepada PT Bumi Parama Wisesa yang uangnya berasal dari Dr. Reza Gladys sebanyak 2 miliar rupiah itu termasuk tindak pidana pencucian uang? Nikita Mirzani sendiri telah menyangkal bahwa 1,4 M itu adalah bukan uang dari Dr. Reza Gladys. Ketika Nikita Mirzani telah menyangkal bahwa uang tersebut bukan milik dari atau berasal dari Dr. Reza Gladys, maka kewajiban terdakwa Nikita Mirzani untuk membuktikan. Nah, masih ada satu pertanyaan. Jika saja uang sebanyak 4 miliar tersebut telah diketahui asal-usul dan digunakan untuk apa? Yang 2 miliar adalah digunakan untuk pembayaran DP rumah. Demikian juga uang yang 1,4 M digunakan untuk pembayaran rumah pada saat itu, sehingga jumlah total adalah 3,4 miliar. Tentu saja dari 4 miliar kemudian digunakan sebanyak 3,4 miliar, masih ada uang sebesar 600 juta rupiah. Kira-kira kemanakah uang 600 juta rupiah? Dan siapa yang harus membuktikan kemana aliran dana 600 juta rupiah tersebut berada? Nikita Mirzani lah yang wajib membuktikan. Ingat teman-teman, ketika Nikita Mirzani sebagai terdakwa menyangkali uang tersebut asal usulnya dari mana, maka Nikita Mirzani berkewajiban untuk membuktikan asal usul uang tersebut, bukan dari jaksa penuntut umum, tetapi dari terdakwa sendiri. Teman-teman sekalian, sidang besok adalah menurut pendapat saya sangat-sangat krusial
Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu sudah dihadirkan dari ahli bahasa, ahli ITE, dan ahli hukum pidana. Artinya apa? Artinya hakim telah mendapatkan keyakinan dengan hadirnya ahli hukum, ahli yang diperiksa di depan persidangan. Sebab apa teman-teman? Hakim dalam mengambil keputusan untuk memberikan sanksi atau vonis kepada terdakwa haruslah minimal dengan 2 alat bukti. Alat bukti termasuk di antara adalah keterangan ahli. Dan tentunya keterangan ahli ini sangat mempengaruhi keyakinan hakim. Apakah keterangan ahli ini digunakan atau tidak? Hal ini semua tergantung bagaimana keyakinan hakim. Ingat teman-teman, besok adalah sidang yang akan menentukan kemana arah perkara ini dan apa yang akan diputuskan oleh hakim. Meskipun masih ada beberapa sidang terkait dengan kasus tersebut. Demikian teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Bye.